Selamat datang di channel Kinawikrama. Kisah ini terinspirasi peristiwa dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran, serta menggugah kesadaran. Nama, tempat, karakter, dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian, semua hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai biar tidak terjadi gagal paham atau misinformasi. Baiklah, kita langsung saja mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk pesta pelantikan, Gibran berdiri di sudut ruangan, menyaksikan lautan tamu yang merayakan hari bersejarah itu. Di balik senyuman dan lambaian tangan, ada rasa gelisah yang tak ia mengerti. Malam itu entah kenapa terasa dingin dan menyesakkan. Saat ia melangkah menjauh dari keramaian ingin mencari ketenangan, di balik pilar besar di sayap utara gedung sesuatu yang tak kasat mata seperti berbisik di telinganya, sebuah desah lembut yang menakutkan sekaligus memikat. Gibran tersentak, menyapu pandangannya ke sekitar, namun tak ada siapapun. Di sudut itu ia mendapati bayangan samar yang perlahan memadat membentuk sosok yang asing, tapi entah bagaimana terasa akrab. Sosok itu menjelma menjadi seorang pria tinggi dengan mata gelap yang penuh keteguhan. Ada pancaran aneh dari pria itu, seolah-olah kehadirannya mampu menyingkirkan apapun yang mendekat dengan niat jahat. Ketika ia menyadari bahwa pria ini bukan manusia biasa, nafasnya tercekat, aura itu menatap langsung ke matanya, seakan menelusuri isi hatinya. Gibran, di suara sang pelindung menggema seperti suara dari masa lampau. Ya, aku adalah penjaga takdir yang dipilih untuk melindungimu dari apapun yang mengancammu. Pria itu melangkah mendekat, aura misteriusnya membuat ruangan terasa sepi. Dengan suara rendah sang pelindung mulai mengungkapkan rahasia besar, jika telah terpilih untuk posisi yang bukan hanya sekedar wakil rakyat, kau akan menghadapi bahaya yang tak terlihat oleh mata biasa, tapi ingat, kekuatan ini bukan tanpa pengorbanan, kau harus mempercayaiku. Belum sempat Gibran mencerna semua kata-kata itu, tiba-tiba ruangan dipenuhi suara gemuruh. Pintu besar di ujung aula bergetar, angin dingin berhembus kuat menerobos, dan lampu-lampu seakan meredup. Para tamu tampak bingung, kita menyadari apa yang terjadi di balik keramaian pesta. Sang pelindung dengan gerakan cepat mengangkat tangannya ke depan Gibran, menciptakan pelindung tak kasat mata. Jangan bergerak, dibisik sang pelindung, aura ini bukan sekadar sosok, dia adalah perisai yang kuat, seorang penjaga dari dunia tak kasat mata. Dalam ketakutan yang tiba-tiba menguasai dirinya, Gibran merasakan kekuatan aneh menjalar di tubuhnya, kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Ketika suara gemuruh itu mereda, sang pelindung menatap Gibran dengan tajam memberi peringatan terakhir, perjalananmu baru dimulai. Bahaya akan datang tanpa aba-aba, musuh tersembunyi menunggu setiap kesalahanmu, aku di sini untuk menjaga, tapi hanya jika kau bersedia mendengarkan. Lalu secepat dia datang, sang pelindung menghilang meninggalkan jejak samar di udara. Kegelapan yang tadi terasa pekat perlahan pudar membawa kembali kebisingan pesta yang sempat tertahan. Gibran berdiri terdiam menggenggam dadanya yang masih berdebar, di antara tamu yang tertawa dan bertepuk tangan, hanya ia yang tahu bahwa malam itu sesuatu yang lebih besar dari jabatan telah terikat di takdirnya. Di sudut ruang besar yang terang, Gibran menyadari bahwa kini ia tak lagi berjalan sendiri. Setelah malam penuh ketegangan itu, hari-hari Gibran sebagai wakil presiden dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Kehadiran sang pelindung membuka tabir dunia baru yang tak pernah ia bayangkan, namun ancaman terselubung terasa semakin dekat. Pagi itu ia duduk di ruang pertemuan, dikelilingi wajah-wajah yang mencerminkan senyum diplomatis, pandangan penutup janji dan beberapa tatapan yang begitu tenang, hingga terasa mengintimidasi. Saat pertemuan berlangsung, sebuah kehadiran misterius menyelimuti Gibran, terasa ringan namun begitu kuat. Tiba-tiba ia merasakan detak jantungnya melambat, dunia seakan terhenti. Di sisi kanan seorang sosok lain muncul berdiri tegap dengan mata tajam yang mengamati segala sudut ruang. Sosok itu menatapnya dengan tenang tak berkata-kata, tapi kehadirannya begitu menguasai. Aku sang pengamat, suara lembut namun mengintimidasi itu berbicara langsung ke dalam pikiran Gibran. Keberadaanku adalah untuk membuka kebenaran tersembunyi, mengungkap niat yang terselip di balik kata-kata. Dengan tatapan sang pengamat yang menusuk,
Gibran melihat orang-orang di sekitarnya dengan perspektif baru. Di hadapannya seorang menteri berbicara dengan penuh semangat, menjanjikan kerjasama tanpa batas. Namun di balik kata-kata itu sang pengamat menguak bayangan hitam penuh tipu daya. Gibran melihat gambaran samar, gerakan tangan, tatapan mencurigakan, senyum dingin yang terlalu tajam. Tanpa suara, sang pengamat memberinya pemahaman tentang kebohongan di balik janji-janji itu. Saat pertemuan berlanjut, tatapan sang pengamat berpindah dari satu individu ke yang lain. Setiap kali tatapannya tertuju pada seseorang, sepotong kisah tersembunyi mulai terkuak. Gibran menyaksikan bagaimana kejujuran tak selalu menghiasi wajah mereka yang diandalkan. Niat tersembunyi-bersembunyi terlihat dari senyum yang terlihat ramah. Ia mulai memahami kekuatan sang pengamat, bukan sekadar melihat tetapi mengungkap lapisan demi lapisan ketulusan dan kepalsuan. Tiba-tiba seorang pejabat tinggi yang dikenal loyal menyatakan dukungan penuh kepada Gibran dengan penuh penghormatan. Namun di balik tatapan pria itu, Gibran melihat keraguan-raguan yang menggelisahkan. Seperti layar tersibak ia melihat kenangan gelap, percakapan rahasia, bahkan pertemuan tengah malam yang penuh intrik. Sang pengamat mengulurkan tangannya menyentuh bahu Gibran dengan lembut. "Ki, ketahuilah kebenaran adalah pisau bermata dua," dibisik sang pengamat, "ia bisa menyelamatkanmu tapi juga bisa menghancurkanmu. Penglihatan ini adalah ujian bukan untuk memutuskan seberapa jauh kau bisa percaya pada orang lain, melainkan seberapa kuat kau memegang kendali atas dirimu." Dengan kepala yang masih penuh oleh pandangan aneh dan rahasia-rahasia baru, Gibran merasa beban semakin berat. Aura sang pengamat yang menusuk seakan membisikkan peringatan di setiap gerakan orang-orang di sekitarnya. Ketika pertemuan berakhir, ia menunduk mengamati tangannya yang gemetar ringan. Di saat semua orang tersenyum dan berlalu, sang pengamat perlahan memudar, menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Gibran kini tahu perjalanan ini tidak hanya menuntut kecerdasan atau keberanian, tetapi juga ketajaman untuk menyaring kebenaran dari samudera kepalsuan. Meski kini ia memiliki kekuatan yang tak biasa, bayangan sang pengamat yang misterius tetap melekat di pikirannya, mengingatkan bahwa di tengah hiruk-pikuk politik tak ada yang lebih berbahaya dari rahasia yang tersembunyi. Di tengah malam yang sunyi, ketika hiruk-pikuk kesibukan istana akhirnya mereda, Gibran terduduk di ruang kerjanya, tenggelam dalam tumpukan laporan dan dokumen. Di balik angka dan grafik itu, tersembunyi beban tak terbayangkan, tugas untuk menyeimbangkan kekuatan, memajukan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas di tengah krisis yang merambat perlahan. Meski ia telah memiliki perlindungan sang pelindung dan kejelian sang pengamat, kali ini terasa berbeda. Ia tahu ada keputusan besar yang harus diambil, namun arahnya masih terselubung. Dalam kesendirian itu muncul sosok ketiga, lebih halus daripada dua aura sebelumnya, namun dengan aura yang mendalam. Sosok tersebut memiliki raut wajah yang menenangkan penuh kewibawaan yang lahir dari pengalaman berabad-abad. Sang bijaksana berpakaian seperti pemimpin dari zaman lampau menatap Gibran dengan penuh perhatian. "Gibran, aku datang bukan untuk melindungi, melainkan untuk membimbingmu melalui kegelapan," di suara sang bijaksana mengalun rendah membawa ketenangan. "Kau akan menghadapi pilihan yang lebih berat daripada yang kau duga, namun dalam setiap pilihan ada cermin yang mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya." Sang bijaksana melambaikan tangannya dan seketika itu pula bayangan-bayangan peristiwa dari masa lampau mulai terbentang di hadapan Gibran, seperti film hitam putih yang diputar dalam keheningan malam. Ia melihat raja-raja yang mengambil keputusan besar, jenderal-jenderal yang mengorbankan segalanya demi tanah air mereka, serta para pemimpin yang berani melangkah meski tahu akan jatuh. Ketika salah satu dari mereka, seorang pemimpin besar dari masa silam, memilih jalan perdamaian yang di tengah perang yang hampir membinasakan negerinya, Gibran merasakan pertentangan yang menggetarkan. Setiap pilihan adalah keberanian, tapi keberanian bukan tanpa risiko, diucap sang bijaksana sembari menatap dengan mata penuh kebijaksanaan yang tak terukur. Malam itu Gibran menyadari bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah pada seberapa kuat ia mempertahankan kekuasaan, tetapi pada kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Setiap keputusan yang diambil akan memiliki harga dan harga itu mungkin lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan.
Sebelum menghilang, sang bijaksana mengulurkan sebuah gulungan kuno tertulis dengan tinta emas di atas kertas kusam yang telah termakan waktu. Ini bukan untuk dibaca dengan mata, tetapi dengan hati. Setiap huruf di dalamnya adalah cermin dari apa yang kau harapkan untuk rakyatmu. Saat sang bijaksana perlahan memudar, malam terasa semakin sunyi namun penuh makna. Gibran duduk di meja memandangi gulungan itu dengan hati yang terguncang. Di dalam dirinya gemuruh pertanyaan menggema, namun kini tahu ia tak akan berjalan dalam gelap tanpa panduan. Aura sang bijaksana telah meninggalkan bekas mendalam, sebuah jejak yang akan menjadi fondasi bagi setiap langkah besar yang akan ia tempuh di hari-hari mendatang. Di bawah cahaya remang, Gibran merenungi warisan kebijaksanaan yang kini tertanam di jiwanya, siap menghadapi apapun yang menanti di ambang waktu. Hari demi hari tekanan yang menghimpit Gibran semakin berat, beban tanggung jawab, sorotan publik, hingga ancaman dari musuh tersembunyi mulai menggerogoti tubuh dan pikirannya. Setiap malam terasa semakin panjang dan tidurnya mulai diisi mimpi-mimpi yang penuh dengan bayangan kelam. Tanpa terasa semangat yang dulu membara mulai meredup, sementara ia merasakan kesendirian yang menggigilkan. Suatu malam ketika rasa letih tak lagi bisa ditahan, Gibran terbaring di sofa ruang kerjanya dengan kepala berdenyut dan dadanya penuh sesak. Udara ruangan terasa pekat, seolah menegang napasnya dan di titik itulah sosok lembut hadir di sampingnya. Sang penyembuh terlihat begitu tenang, seolah membawa keteduhan yang tak ditemukan di dunia ini. Tanpa kata sang penyembuh meletakkan tangannya di atas dada Gibran. Sentuhan itu seakan menyalurkan energi yang perlahan-lahan mengalir menghangatkan tubuhnya yang letih. Perlahan rasa sakit di kepalanya mereda, beban di dadanya terasa lebih ringan. Dalam diam Gibran merasakan kedamaian yang tak pernah ia alami selama berminggu-minggu. Sosok sang penyembuh memandangnya dengan tatapan penuh kasih dan pengertian yang dalam. Mereka yang memikul tanggung jawab besar seringkali lupa bahwa tubuh dan jiwa juga perlu disembuhkan. Di suara sang penyembuh bagaikan alunan nada yang menenangkan. Kau harus belajar merawat hatimu bukan hanya pikiranmu. Jika kau runtuh, perjuanganmu akan berakhir sebelum sempat menyentuh tujuan. Gibran menutup matanya membiarkan energi sang penyembuh meresapi setiap sel tubuhnya. Dalam sekejap ia merasa ringan seakan semua beban perlahan menghilang, menyisakan perasaan damai yang dulu pernah ia rasakan, namun telah hilang di tengah gelombang kekuasaan dan tanggung jawab. Dia mulai memahami bahwa kekuatan sejati tak hanya berasal dari ketangguhan, tetapi juga dari kelembutan hati yang tak lekang oleh waktu. Ketika sang penyembuh perlahan menarik tangannya, Gibran membuka matanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia melihat dunia di sekitarnya dengan lebih jernih. Sang penyembuh tersenyum tipis, tatapannya menyiratkan harapan yang baru. Jangan biarkan kepedihan dan ketakutan menumpuk hingga membusuk dalam dirimu, dibisiknya lembut. Carilah ketenangan di tengah badai, temukan kembali cinta pada apa yang kau perjuangkan. Saat sosok sang penyembuh memudar, ruangan yang tadinya terasa gelap kini kembali terang penuh cahaya hangat yang mengisi setiap sudut. Gibran merasakan energi baru mengalir di tubuhnya. Dalam benaknya ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan dalam jiwanya yang hampir terlupakan. Dengan hati yang kembali tenang, Gibran berjalan keluar dari ruangannya siap untuk menghadapi hari berikutnya, dengan semangat yang lebih segar dan ketangguhan baru yang telah ia temukan berkat sang penyembuh. Malam itu ia paham bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tersembunyi yang akan terus mendampinginya. Malam itu langit mendung dan angin bertiup kencang seolah-olah mengirimkan pertanda yang sulit dimengerti. Gibran duduk di balkon istana memandang jauh ke dalam kegelapan yang tampak lebih pekat dari biasanya. Sejak malam-malam sebelumnya batinnya dihantui bayangan-bayangan samar, bayangan jalan panjang di hadapannya penuh cabang-cabang berliku dan pilihan yang membingungkan. Tanpa disadari, di tengah gemuruh angin, sebuah kehadiran menyelimutinya. Sosok anggun dengan mata bercahaya berdiri di sampingnya mengintip masa depan dengan ketenangan yang mendalam. Wajah sang penuntun, seolah memancarkan kebijaksanaan dan tatapan matanya seolah mampu menembus ruang dan waktu. Sosok itu penuh misteri dan pengetahuan menghadap Gibran tanpa kata, hanya memandangnya dengan penuh arti,
sang penuntun dengan gerakan anggun mengangkat tangannya. Di depan mereka terbentuk panorama jalan yang bercabang, setiap cabang tampak berbeda, ada yang terjal dengan tebing curam, ada yang berliku tanpa ujung, dan ada pula yang terang tapi penuh siluet samar. Di balik setiap cabang seakan terbayang konsekuensi yang hanya bisa dilihat oleh sang penuntun. Setiap jalan memiliki beban yang harus kau pikul, dibisik sang penuntun, suaranya mengalir seperti air yang menenangkan. Namun, tak ada jaminan bahwa kau akan selalu memilih jalan yang benar. Yang harus kau lakukan adalah berjalan dengan keyakinan, dan aku akan menunjukkan isyarat dari langkah yang kau pilih. Gibran memandang cabang-cabang jalan di depannya, hati kecilnya dilanda kebimbangan, kemanapun ia melangkah selalu ada resiko besar menantinya, tetapi di sisi lain ada janji, bahwa setiap jalan betapapun berbahaya, akan memberinya pelajaran baru. Sang penuntun tersenyum tipis, merasakan pergulatan dalam hati Gibran dan melambaikan tangannya sekali lagi. Di depannya bayangan-bayangan samar menjadi lebih jelas menunjukkan titik-titik terang dari arah yang mungkin ia ambil. Aku tak akan memaksamu untuk mengikuti satu pilihan tertentu, diucap sang penuntun dengan penuh pengertian. Perjalananku bukanlah untuk mengatur hidupmu, melainkan untuk membimbingmu, memahami apa yang mungkin kau hadapi, pilihan pada akhirnya ada di tanganmu. Malam itu dengan sang penuntun di sisinya, Gibran mulai memahami bahwa hidupnya bukan hanya sekedar berjalan menuju satu tujuan, tetapi tentang setiap langkah yang ia ambil di sepanjang perjalanan itu. Ia harus mengumpulkan keberanian untuk melangkah, meskipun kadang jalannya tampak tak menentu. Dengan panduan sang penuntun Gibran merasakan harapan, bahwa meski tak ada yang pasti, setiap pilihan akan membawa hikmah yang berarti. Saat sang penuntun perlahan menghilang, Gibran merasakan pandangan baru yang lebih tajam dalam hatinya. Jalan yang terbentang tak lagi tampak sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk menempa diri. Dalam ketidakpastian, malam itu ia menemukan keteguhan yang baru. Kini ia tahu, bahwa meski tidak ada jalan yang benar-benar mudah, di setiap langkah ada arah yang akan mengajarkan sesuatu yang tak ternilai. Dengan hati yang lebih kuat, Gibran kembali masuk ke istana. Dalam benaknya suara sang penuntun bergema lembut seperti angin yang membawa semilir ketenangan. Perjalanan yang ia tempuh masih panjang, dan di setiap simpang yang menunggu dia tahu sang penuntun akan selalu ada bukan untuk memilihkan, tapi untuk memberi makna di setiap keputusan. Suasana istana malam itu begitu sunyi dan di dalam hati Gibran kekosongan yang tak terjelaskan mulai merayap. Meski telah melalui banyak ujian dan menerima kekuatan dari para aura yang menemani, kali ini rasanya berbeda, ada gelap yang menyelubungi pikirannya, seperti kabut pekat yang tak kunjung tak tersibak. Dia merasa tersesat, seakan tujuan yang selama ini ia kejar menjauh dari jangkauan. Gibran berdiri di tengah aula yang remang, nafasnya berat dan kegelapan yang menyelimuti terasa semakin menekan. Di puncak keputusasaan itu tiba-tiba muncul sinar lembut yang merambat ke seluruh ruangan. Cahaya itu begitu hangat dan terang menghapus setiap bayang yang menyelimutinya. Di hadapannya sosok sang pemberi cahaya muncul, wajahnya dipenuhi keteduhan dan matanya memancarkan kilauan yang bagaikan bintang di malam gelap. Sang pemberi cahaya mendekati Gibran dan dengan suara lembut penuh kasih ia berbisik, "Aku hadir untuk menerangi saat-saat tergelapmu. Aku datang untuk mengingatkan, bahwa dalam diri setiap manusia ada cahaya yang tak akan pernah padam, meski dunia di sekitarnya tampak suram." Dengan gerakan perlahan, sang pemberi cahaya mengangkat tangannya dan sinar terang menyelimutinya. Ruangan yang tadinya gelap telah berubah menjadi pemandangan indah penuh warna seakan-akan fajar telah tiba di tengah malam. Di sekitar mereka bayangan gelap tersingkirkan memperlihatkan jalan yang selama ini tersembunyi oleh kabut ketakutan dan keraguan. Gibran merasa hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah ada kehidupan baru yang menyala di dalam dirinya. Cahaya itu bukan hanya sinar biasa, melainkan energi yang menghidupkan kembali keberanian yang sempat pudar. Sang pemberi cahaya tersenyum, memberikan keyakinan yang selama ini terasa jauh. "Ketahuilah, bahkan di titik paling kelam harapan selalu ada," dikatanya. "Cahaya yang kau butuhkan ada dalam hatimu, temukan itu, dan dunia akan bersinar kembali."
Malam itu Gibran mulai memahami kekuatan sejati dari sang pemberi cahaya bukan sekedar penerang jalan, melainkan kekuatan untuk melihat keindahan di tengah kesulitan. Ia menyadari bahwa perjuangannya tak akan selamanya diterangi oleh kepastian, ada masa-masa gelap, namun di sanalah makna hidupnya teruji. Saat sang pemberi cahaya perlahan menghilang, ruangan kembali sunyi, namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Gibran menatap tangannya sendiri, merasakannya hangat yang telah ditinggalkan sosok itu. Ia tak lagi merasa takut pada gelap yang menanti di masa depan, sebab kini ia memiliki cahaya yang akan terus menyala dalam dirinya. Malam yang gelap itu kini penuh dengan ketenangan, di balik setiap tantangan, di balik setiap ketidakpastian, Gibran tahu bahwa ada cahaya yang akan selalu memandunya. Aura sang pemberi cahaya telah menyematkan kekuatan terakhir, keyakinan yang akan menjadi pelita dalam perjalanan yang masih membentang. Hari terakhir dari perjalanan mistik Gibran tiba tanpa peringatan, diiringi kabut tebal yang menyelimuti istana. Sejak kehadiran 6 aura yang mendampinginya, Gibran telah tumbuh menghadapi ketakutan dan menemukan ketenangan dalam dirinya. Namun, hari ini terasa berbeda, ada nuansa yang belum pernah ia rasakan, seolah waktu sendiri menahan nafas. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk, sebuah suara lembut namun kuat memenuhi ruangan, seperti gema dari masa lalu yang jauh. Dari dalam bayang-bayang sosok sang penjaga waktu muncul membawa keheningan abadi di sekitarnya. Dia mengenakan jubah panjang dengan pola rumit tampak seperti pola waktu yang berputar tanpa henti. Di tangannya ia memegang jam pasir, yang pasirnya mengalir pelan, seolah waktu bergerak lambat hanya untuk mereka. Gibran, aku datang untuk mengingatkan, bahwa setiap detik yang berlalu bukan sekadar momen, melainkan jejak yang tak bisa kembali, diucapkan penjaga waktu dengan suara dalam yang penuh kebijaksanaan. Kau telah menerima kekuatan dan pelajaran dari 6 pendampingmu, namun perjalananku adalah untuk mengajarkan penghargaan pada waktu yang tak dapat diulang. Sang penjaga waktu mengangkat jam pasirnya, dan di hadapan Gibran hamparan peristiwa yang telah ia lalui muncul dari detik ia dilantik, hingga momen-momen penting dalam perjalanan politiknya. Setiap keputusan, setiap kata yang ia ucapkan muncul sebagai percikan waktu yang membentuk jalinan rumit di udara. Ia melihat kegagalan dan keberhasilan, janji yang dipenuhi maupun yang tertunda, semuanya berputar dalam lingkaran waktu yang abadi. Takdir manusia selalu terikat dengan waktu, tak peduli seberapa besar kekuatannya, dilanjut sang penjaga waktu. Setiap keputusan yang kau buat, setiap langkah yang kau ambil, akan terus hidup dalam memori semesta, tak akan hilang meski dirimu tak lagi ada. Saat itu Gibran menyadari bahwa kekuasaan dan kekuatan yang ia miliki tidak ada artinya, jika ia melupakan pentingnya setiap momen yang diberikan. Dia melihat sekilas ke masa depan dan dalam pandangan itu ia memahami, bahwa tanggung jawabnya tak hanya untuk masa kini, tapi juga untuk mereka yang akan datang setelahnya. Sang penjaga waktu membimbingnya untuk memahami nilai setiap detik, bahwa waktu adalah anugerah yang tak dapat ditunda, tak bisa ditukar. Dengan senyum penuh keheningan sang penjaga waktu memberikan jam pasir itu ke tangan Gibran. Kau kini memegang waktu, namun ingat, ia tak pernah menunggu, dikatanya lembut. Gunakanlah setiap detik untuk membangun warisan yang akan bertahan di luar batas hidupmu. Gibran menatap pasir yang mengalir perlahan di jam pasir itu, merasakan betapa berharganya setiap butirnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari kekuatan, melainkan menemukan arti di balik setiap langkah. Saat sang penjaga waktu memudar, kabut perlahan tersibak membuka pandangan yang lebih jelas ke depan. Kini dengan semua aura yang telah mendampingi dan membimbingnya, Gibran merasa lengkap. Ia memegang waktu bukan sebagai senjata, tetapi sebagai pengingat akan tanggung jawab yang akan terus hidup dalam diri dan setiap keputusan yang ia buat. Dalam keheningan malam, Gibran melangkah dengan tenang siap menghadapi masa depan dengan kebijaksanaan, keberanian, dan penghormatan terhadap setiap detik yang telah dan akan ia lalui. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.